Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik tentang ketahanan ekonomi keluarga dan keharmonisan rumah tangga. Kenapa topik ini penting? Karena kalau kita lihat dalam berbagai pemberitaan belakangan ini, di antara faktor pemicu terjadinya perceraian adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Itu yang nomor satu sebagai penyebab terjadinya perceraian. Itu juga bisa jadi dipicu karena persoalan ekonomi. Beberapa riset juga menunjukkan bahwa faktor yang sangat dominan dalam menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga itu adalah karena faktor ekonomi. Terlebih lagi pada masa pandemi. Pada masa pandemi, ketika suka tidak suka, mau tidak mau, ekonomi banyak orang itu adalah terganggu, juga menyebabkan semakin tingginya angka perceraian. Nah, oleh karena itulah penting kita membahas tentang bagaimana kita meningkatkan ketahanan ekonomi itu agar keluarga senantiasa harmonis. Nah, secara teoretik yang utama bahwa ketahanan ekonomi keluarga agar itu bisa baik diantaranya harus dilakukan yang namanya manajemen keuangan Islami atau Islamic Financial Planning atau perencanaan keuangan secara Islam. Nah, apa sih perencanaan keuangan secara Islam? Dia adalah sebuah proses komprehensif, jadi proses menyeluruh bagaimana mencapai tujuan hidup. Melalui apa? Melalui pengelolaan keuangan yang baik dengan tetap berpandukan pada nilai-nilai Islam. Itulah kenapa disebut sebagai Islamic Financial Planning. Ada nilai Islam. Tujuan hidup kita itu bermacam-macam. Dalam kaitannya kehidupan kita di dunia, misalnya orang ingin memiliki rumah yang bagus, ya, ingin berhaji, kemudian ingin memiliki kendaraan yang nyaman, kemudian juga dia bisa berkurban setiap tahun, ya. Kemudian kalau hari raya itu senantiasa bisa menikmati, walaupun kita belum tahu pada masa pandemi ini dalam waktu 3 bulan ke depan apakah kita akan bisa berhari raya sebagaimana waktu yang sebelumnya. Akan tetapi bagaimana di masa-masa kita berhari raya itu keuangan bagus. Di sisi lain ingin tabungan akhiratnya juga bagus, dana pendidikan anak bisa tersedia dengan baik, hari tua nanti bisa bebas finansial, bisa keliling dunia. Itulah yang disebut dengan tujuan keuangan. Sehingga tujuan-tujuan keuangan ini perlu kita buat perencanaan yang matang. Kita harus manage dengan baik agar tujuan keuangan ini bisa tercapai. Nah, yang perlu dicatat adalah bahwa bukan berarti menerapkan financial planning itu menjadi pelit atau menjadi susah untuk bersedekah. Justru karena memiliki perencanaan keuangan yang baik, justru semakin royal. Justru semakin banyak tabungan akhiratnya, justru semakin banyak amal baiknya, sedekahnya, karena sudah direncanakan dengan baik. Nah, apakah financial planning itu ada dasarnya dalam Islam? Tentu ada. Hal ini kalau kita merujuk kepada surat An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah, yakni orang-orang kalau meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah.
Nah, khaufu alaihim, khawatir apa? Terhadap kesejahteraan mereka. Nah, ini menandakan apa? Penting menyiapkan generasi yang kuat. Dan itu diantaranya adalah dengan keluarga yang harmonis, yang itu ditopang oleh ekonomi yang berdaya tahan bagus. Karena ekonomi keluarga yang bagus akan berimplikasi kepada keluarga menjadi semakin harmonis, dan kemudian pendidikan anak juga semakin terkelola dengan baik, termanage dengan baik, dan tentu insya Allah akan lahir generasi-generasi yang tidak lemah, tapi generasi yang kuat, generasi yang mampu memainkan perannya di masa mendatang. Dan di sisi lain juga ada hadis yang artinya bahwa Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik. Nah, membelanjakan secara sederhana, nah, ini berarti mengelola, jadi belanjanya pun nggak berlebihan, dan menyisihkan kelebihannya untuk jaga-jaga saat miskin dan membutuhkan. Ini berarti juga suatu anjuran untuk bagaimana mengelola dengan baik. Kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, ayat ini juga dengan ayat lain, misalnya tentang Al-Hasyr 18 itu juga, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan yang lalu untuk esok. Walaupun lighadin ini maknanya hari kiamat, artinya hari kiamat kita bagaimana menghadapinya dengan baik juga butuh persiapan dan perencanaan yang baik. Nah, maka dengan mengelola keuangan dengan yang baik, harapannya tujuan-tujuan keuangan yang tadi kita sebutkan itu adalah bisa tercapai dengan baik. Lalu bagaimana caranya mengelola keuangan? Secara singkat, ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh dalam mengelola keuangan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah managing income. Bagaimana memanage pendapatan? Sebagai muslim, kita harus memastikan bahwa pendapatan yang kita peroleh itu harus halal dan thayyib. Allah menegaskan berkali-kali dalam hal ini dalam surat Al-Maidah 88, surat At-Taubah 103 misalnya, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Kita itu kalau berusaha harus yang halal dan thayyib. Dan setelah diperoleh halal thayyib, pastikan harus dizakati. Sehingga bersih dari orang lain. Nah, pendapatan ini kalau dalam mengelolanya, prinsipnya adalah saving dulu baru shopping. Jadi jangan dibalik. Kalau dibelanjakan dulu untuk konsumsi, nanti nggak ada untuk saving. Maka dalam mengelola pendapatan, pastikan di awal itu telah saving, baru kemudian sisanya dialokasikan untuk shopping. Yang kedua adalah managing expenditure, mengelola belanja. Baik belanja ini yang termasuk dalam kategori need atau kebutuhan, maupun yang termasuk kategori want, keinginan. Nah, dalam mengelola belanja, kita harus memastikan bahwa yang harus diprioritaskan dalam mengalokasikan pendapatan itu, kita harus memastikan zakat mal, zakat wajib itu harus dilaksanakan terlebih dahulu. Nah, dalam membelanjakan juga kita harus memastikan bahwa selalu mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, need harus lebih didahulukan daripada want. Disinilah nanti lahir akan skala prioritas. Mana yang harus didahulukan dan mana yang harus ditunda. Dalam mengelola need and want, batasannya itu bermacam-macam ya. Untuk membedakan yang paling gampang itu adalah kalau orang itu makan misalnya, kebutuhannya apa? Yakni nutrisinya, gizinya ya, kemudian kebutuhan-kebutuhan tubuh secara kesehatan itu terpenuhi, dan itu mungkin bisa dipenuhi dengan mungkin 10.000, 12.000. Akan tetapi kalau memperturutkan keinginan, mungkin sekali makan untuk memenuhi kebutuhan itu bisa jadi dengan 250.000 bahkan lebih. Nah, maka yang 10.000 tadi itu adalah memenuhi need. Yang 250.000 itu adalah memenuhi want. Nah, maka dalam konteks membelanjakan harta, managing expenditure, kita harus lebih mendahulukan need daripada want.
Nah, kemudian yang langkah ketiga adalah managing surplus atau defisit, yakni mengelola kalau dalam kondisi keuangan kita itu apakah surplus atau defisit. Tentu kita tidak berharap keuangan kita itu defisit. Yang kita harapkan tentu surplus. Nah, surplus itu diantaranya adalah tadi diupayakan selalu upaya menabung. Nah, ketika surplus mungkin mudah kita, karena tadi menabung, bisa berinvestasi sehingga pendapatan itu akan terus berkembang, tumbuh, dan bisa memenuhi tujuan-tujuan keuangan yang direncanakan. Akan tetapi kalau defisit bagaimana? Ya, banyak solusinya. Kalau defisit misalnya bisa dengan cara mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya, itu defisit. Jadi mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dikurangi sehingga nanti akan diharapkan tidak terjadi. Kalau masih defisit, ya harus tambah pendapatan. Kerja lebih keras, kerja tambahan ya, sehingga tidak terjadi defisit. Tapi kalau dua hal itu sudah mentok, sudah dikurangi budget belanjanya kok masih defisit, masih masih defisit, ya mungkin langkah yang berikutnya mungkin bisa dengan berhutang. Akan tapi tips yang di sini dalam mengelola keuangan memastikan harus berhati-hati terhadap hutang. Berhutang memang boleh, akan tetapi harus bijak, harus tidak boleh menjadi habit atau kebiasaan atau menjadi gaya hidup. Jangan sampai hutang menjadi gaya hidup. Kalau apalagi membiayai gaya hidup dari hutang, wah itu tambah sengsara nanti hidupnya. Maka pastikan kalau berhutang itu bukan dalam rangka membiayai gaya hidup atau bagian dari gaya hidup. Jadi ketika defisit boleh berhutang, boleh melakukan pembiayaan, tapi harus tetap berhati-hati. Nah, kemudian yang berikutnya harus memanage masa depan. Investasi dunia, investasi akhirat itu harus dialokasikan. Maka dalam merencanakan keuangan kita harus memastikan investasi dunia yang tadi dalam rangka bagaimana misalnya rumahnya semakin bagus, kendaraannya semakin bagus ya, dan hal-hal yang kaitannya dengan bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi investasi akhirat juga harus direncanakan dengan baik. Kaitannya dengan investasi akhirat ya semakin meningkatkan zakat, wakaf, infak, sedekahnya, dan tentu mempersiapkan yang masa depan adalah bagaimana di masa tua nanti itu betul-betul kalau bisa mengalami kebebasan finansial sehingga tidak pusing dengan bagaimana masa tua nanti makan dari mana, pendapatan dari mana. Nah, oleh karena itu masa tua harus dipersiapkan. Dengan apa? Ya dengan menabung, dengan investasi tadi. Jangan sampai di masa tua kemudian menjadi bergantung kepada pihak lain. Karena orang lain mungkin anak bisa jadi sudah punya urusannya sendiri, sudah punya kebutuhannya sendiri, sudah punya keluarga yang mereka juga harus bertanggung jawab. Maka jangan sampai di masa tua kemudian merana karena hanya berharap dari orang lain, entah itu anak, entah saudara. Tapi kalau direncanakan dengan baik, insya Allah masa tua pun juga akan senantiasa sejahtera. Nah, dengan demikian ketika keluarga tadi dalam mengelola keuangannya itu dikelola dengan cara-cara yang baik. Kalau yang dalam istilah tadi adalah financial planning yang islami, manajemen keuangan keluarga yang islami, maka hasil antaranya adalah ketahanan ekonomi keluarga itu akan terbentuk dengan baik, dan hasil akhirnya keluarga harmonis dan bahagia insya Allah akan terus terjaga dengan baik, sustainable, dan harapannya dengan ketahanan ekonomi keluarga yang baik, keluarga sejahtera, anak-anak yang solih-solihah, yang qurrata a'yun dapat terwujud. Mudah-mudahan itu semua kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kehilafan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.